Jadi Sobat Era sekalian, saya hanya ingin mengatakan survei ini dibiayai oleh siapa. Itu satu ya. Kedua, tampak betul ya agak ditwist sedikit ya cara menyajikan pertanyaannya. Tetapi ini ada hal yang mengusik saya dan perlu konfirmasi ke Sobat Era sekalian ya. Jadi dua kali saya melihat semacam dalam tanda kutip Jokowi menggerakkan lembaga survei untuk mendukung dirinya di akhir masa jabatan. Kemarin kita lihat Daily JA yang mengatakan bahwa berdasarkan indikator pemerintahan Jokowi berhasil katanya. Dan sekarang teman saya Hanta Yuda, junior saya di UGM, bilang bahwa 86,5% masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Kita baca dan kemudian kita cek dengan Sobat Era sekalian. Jadi sejak beberapa menit yang lalu saya bikin polling. Pollingnya adalah soal kepuasan tersebut ya. Jadi saya tanya apakah Anda puas dengan kinerja Jokowi. Langsung pertanyaannya, nggak pakai gelap-gelapan kan. Dan bahasanya direct, puas, sangat puas, tidak puas, sangat tidak puas, dan tidak tahu. Itu bahasanya. Oke. Sekedar mengecek saja walaupun memang tidak kompatibel ya, tetapi nanti kita akan bahas. Oke. Poltreking Indonesia, lembaga survei pimpinan Hanta Yuda, merilis hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Bagaimana hasilnya? Ternyata di akhir masa jabatannya Jokowi masih meraih tingkat kepuasan tinggi menurut Poltreking. Angkanya mencapai 86,5%, sangat puas dan cukup puas. Berikut hasil selengkapnya dikutip Rabu ya kemarin. Sangat puas 17,4%, cukup puas 69,1%, kurang puas 11,2%, sangat tidak puas 1,5%. Tidak tahu, garis miring tidak jawab 0,8% ya. Kemudian cukup puas yang gray area ini 69,1% digabungkan dengan sangat puas dengan 17,4%. Oke, maka jadilah angka 86,5%. Metode survei survei dilakukan pada 8 sampai 14 September 2024. Metode survei adalah wawancara tatap muka multi-stage random sampling kepada 1.200 responden dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error 2,9%. Jadi Sobat Era sekalian, saya hanya ingin mengatakan survei ini dibiayai oleh siapa. Itu satu ya. Kedua, tampak betul ya agak ditwist sedikit ya cara menyajikan pertanyaannya. Menyajikan pertanyaannya adalah di gray area, langsung ekstrim ya, sangat puas ya. Kemudian berikutnya lagi cukup puas. Kok sangat puas dengan cukup puas? Bahasa cukup puas itu gak jelas menurut saya. Kan harusnya puas, sangat puas. Kemudian tidak puas, sangat tidak puas. Kan harusnya begitu. Tapi ini enggak, cukup puas, kurang puas. Jadi ada bahasa yang di gray area, sangat puas sama cukup puas. Jadi Sobat Era sekalian, sepertinya pelaku atau survei ini memang betul-betul ditujukan untuk mengatakan, menggiring bahwa tingkat approval itu tinggi. Itu perasaan saya, ini mohon maaf ya buat teman saya, rekan saya ya. Seperti ada saya merasa kalau bikin pertanyaan itu yang jelas, jangan di gray area. Puas, sangat tidak puas. Puas, sangat puas. Tidak puas, sangat tidak puas dan tidak tahu. Nah, sekarang coba kita cek dengan RH Channel for the time being, untuk sementara waktu ya. Jadi saya tadi membuat ngepost ya untuk polling itu beberapa menit yang lalu. Kalau di sini tercatat 32 menit ago ya, 32 menit yang lalu. Dan pertanyaannya adalah apakah Anda puas dengan kinerja Jokowi? Jelas pilihan pertanyaan jawabannya. Puas ya 5%, sangat puas 2%, tidak puas 14%, sangat tidak puas 77%, tidak tahu 2%. Nah, ini baru jelas jawaban dan pertanyaannya. Kan Anda, bagaimana dengan kinerja Jokowi? Ya saya cukup puas. Kan gak jelas itu. Anda harus tanya puas atau tidak puas. Kan harus ekstrim. Kalau puas, kurang puas, aduh
Jadi saya merasa ini seperti hanya untuk melegitimasi saja ya. Hanya ya seperti ya dipesan-pesan lah sedikit ya. Kalau mau jujur sumber keuangan atau adakah komunikasi dengan istana ketika membuat survei ini. Jadi Allahu Akbar ya. Itu kesan saya. Mungkin saya salah, mungkin saya keliru ya. Tetapi pertanyaan itu sungguh menggiring dan tidak jelas ya. Mestinya kan puas, sangat puas, tidak puas, sangat tidak puas. Jadi jelas tuh kontras. Sama cukup puas dengan kurang puas itu gak jelas menurut saya. Itu bermain di gray area di mana kemudian antara cukup puas dengan kurang puas itu beda-beda tipis jadinya. Tapi kalau kita bicara puas tidak puas itu sebuah kontras. Lalu di area puas itu ada sangat tidak puas, lebih kontras lagi, lalu sangat puas. Kontras banget antara sangat puas, sangat tidak puas. Nah, sisanya kita kasih tidak tahu, ya. Dan kalau kita lihat surveinya RH Channel, bukan survei, tetapi pollingnya RH Channel, ya, itu beda sekali dengan hasil poll tracking ini yang katanya metodenya ilmiah, ya. Kalau dari 6.500 ya sudah 6.500 paling tidak yang ikut polling, yang puas itu 5% saja, yang sangat puas 2%. Jadi kalau digabungkan itu cuma 7% yang menyatakan puas, puas sangat puas. Yang tidak puas itu 14% dan sangat tidak puas yang lebih superlatif, ya itu 77%. Jadi kalau dihitung ya, yang benar itu 91% tidak puas atau sangat tidak puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi, kok bisa angkanya beda banget gitu ya? Dari mana bro angka yang begitu ya? Oke, orang mengatakan kan pollingnya di RH Channel. Iya, bikinlah polling serupa. Siapa aja bikin polling. Tapi pertanyaannya harus begini, gitu. Untuk mengimbangi hasil survei yang katanya ilmiah itu, ya, dengan cukup 1.200 orang lalu kemudian dikatakan ilmiah, ya. Begitu sobat era sekalian ya. Coba kita lihat komentar orang yang mengatakan puas dan tidak puas. Tapi komentarnya harusnya dibandingkan dengan poll tracking ya. Nanti coba kita lihat yang di poll tracking aja ya. Jadi saudara sekalian, tampilkan hasil sementaranya ya. Kita lihat yang di poll tracking saja. Ada apa yang di video soal poll tracking. Jadi begitulah bunyinya saudara sekalian ya. Karena ini dipakai oleh Fahri Hamzah untuk mengatakan berhentilah dan lain sebagainya ya. Seolah-olah ini ada sebuah kebenaran yang harus kita terima. Padahal kita harus kritis. Bahasanya nggak jelas itu, ya. Kok cukup puas, kurang puas? Mestinya puas, tidak puas tuh kontras. Oke, coba kita bacakan ya. Bagaimana Fahri Hamzah menjual soal poll tracking ini, ya. Seolah-olah ini orang yang hari-hari belakang ini memprotes Mulyono itu nothing. Padahal yang memuji sama yang mengkritik lebih banyak mengkritik ya. Coba kita lihat ya. Kepuasan publik ke Jokowi tinggi, Fahri Hamzah sentil elit yang doyan buat konflik. Oke. Mantan Wakil Ketua DPR memuji langkah Presiden Jokowi yang melibatkan Prabowo dalam pemerintahan adalah bentuk rekonsiliasi politik usai 2 kali pemilu yang berlangsung sengit. Banyak orang yang tidak mau terima hasil ini, tetapi kita sebagai bangsa yang bersyukur kita harus mengakui bahwa ada kebesaran jiwa dari pemimpin yang kemudian menyatukan kita. Jelasnya, ini bukan kebesaran jiwa dari pemimpin, Bro Fahri. Anda berada pada kolam yang sama. Jokowi dan Prabowo itu tidak rekonsiliasi. Mereka bekerja sama untuk memenangkan Prabowo dalam pemilunya. Jadi nggak ada, kecuali rekonsiliasi itu Anies menang, tiba-tiba Jokowi mengakomodasi Anies dalam pemerintahnya, itu baru rekonsiliasi atau Ganjar yang menang ya. Jadi kalau yang menang orang yang didukung Prabowo, yang didukung Jokowi, apalagi nitip anaknya di situ ya, namanya bukan rekonsiliasi bro. Ya jangan juga membodohi rakyat. Ya.
Atas kebijaksanaan tersebut, Fahri pun tidak heran jika hasil survei poll tracking terbaru menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 86,5%. Menurutnya, angka tersebut membuktikan bahwa masyarakat mendukung keputusan-keputusan yang diambil Jokowi, termasuk soal rekonsiliasi Sontoloyo. Saya udah bilang Sontoloyo. Approval Pak Jokowi hari ini 86%. Jadi sudahlah, elit ini omong kosong. Banyak yang ngawur, konflik yang tidak jelas alasannya, sementara masyarakat itu senang dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi, tegas Fahri. Sebenarnya dengan hasil yang terjadi pada Pilpres yang lalu. Oke. Jadi saudara sekalian, belakangan ini justru kita ditunjukkan kegelisahan Jokowi dalam mengakhiri masa jabatannya. Sehingga dia perlu memobilisasi opini. Opini pertama sudah diberikan lembaga survei, ya, LSI, bosnya LSI. Berikutnya adalah bosnya poll tracking. Ini lembaga-lembaga survei yang so-called katanya kredibel, ya. Tetapi selama ini memang terkenal memang pro istana atau pro yang katakanlah memiliki kemampuan finansial besar karena mampu menyewa lembaga-lembaga survei ini, kan. Jadi begitu sobat era sekalian, ya. Inilah lembaga survei bayaran salah satu perusak suara rakyat. Kasihan itu yang dipuja-puji di akhir masa jabatannya yang bermasalah. Lembaga survei masih saja dia mengagungkan. Ya kita juga heran gitu loh, ya. Kalau memang tingkat kepuasan itu 86%, yang nggak dikejar-kejar kayak begini Mulyono. Tidak dimaki-maki seperti sekarang ini. Tidak ada presiden yang di akhir masa jabatannya dipermasalahkan bahkan mau dipenjarakan. Coba lihat pemberitaan media-media, ya kan? Semakin banyak orang yang mengatakan adili Mulyono, penjarakan Mulyono. Apa nggak lihat lembaga survei seperti itu, ya? Jadi kalau surveinya dimaksudkan untuk menyenangkan atau dari awal memang sudah dibayar, ya agak berat, ya. Saya agak kecewa kalau anak-anak muda, ya, masih muda, usia baru 40 atau 40 di bawah, tapi sudah sangat pragmatis. Mudah-mudahan tidak, ya. Mudah-mudahan tetap memegang idealisme. Karena yang bisa merusak idealisme itu adalah uang besar dan kekuasaan, itu aja. Kodari sedang menikmati uang dan kekuasaan, ya. Uang udah jelas dan kekuasaan sebagai the invisible hand, ya. Tangan yang tak terlihat sih sebenarnya bukan invisible hand lagi, ya. Cuma dia tidak memiliki kekuasaan formal seperti Hasan Nasbi. Begitu sobat era sekalian, ya. Karena itu ya kita harus jujur sejujur-jujurnya. Masa tingkat kepuasan 86,5%, tapi kemudian banyak rakyat yang mengkritik, bahkan mengejar-ngejar untuk nanti tanggal 1 Oktober itu akan ada tokoh-tokoh, ya, yang kemudian dikumpulkan untuk menyampaikan short statement atau mini orasi terhadap apa yang dilakukan terhadap Jokowi setelah tidak lagi berkuasa. Jadi sobat era sekalian, itu yang bisa kita garis bawahi, ya, sekali